Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Kinanti J, NIM 1916010155, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Sebelumnya terima kasih telah menyaksikan video saya ini, yang mana tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas syarah hadis yang diampu oleh Bapak Dede Afdal LCMA. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang ba'is salam. Pertama, pengertian ba'is salam. Salam sinonim dengan salah. Dikatakan aslama at-sauba lihiyat, artinya ia memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Salam termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli. Adapun pengertian ba'is salam menurut Dimayudi Juwaini mengatakan bahwa ba'is salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dan penjual, yang mana spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh atau tunai. Kemudian menurut Ahmad Wardi Muslih dalam berpendapat menurut Kamaluddin bin Al-Hamad dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa sesungguhnya pengertian salam menurut syara adalah jual beli tempo tunai. Kemudian pengertian ba'is salam menurut ulama yang pertama dari Syafi'ah dan Hanabilah. Salam adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan pengarahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad. Sedangkan menurut Malikiyah, salam adalah jual beli di mana modal atau harga harus dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan belakangan. Jadi dapat kita simpulkan, salam adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai. Sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN nomor 05/DSN MUI/4/2000, salam adalah jual beli barang dengan cara pesanan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Dan kompilasi hukum ekonomi syariah, salam adalah atas jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Kemudian yang kedua, dasar hukum ba'is salam. Pertama, dalil Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kemudian terdapat juga dalam hadis riwayat Bukhari, Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan 2 tahun. Lalu beliau bersabda, barang siapa meminjamkan buah, maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu. Kemudian menurut Abdurrahman ibnu Abza dan Abdullah ibnu Aufar radhiyallahu anhu berkata, kami menerima harta rampasan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan datanglah beberapa petani dari Syam. Lalu kami beri pinjaman kepada mereka berupa gandum, syair, dan anggur kering dalam suatu riwayat dan minyak untuk suatu masa tertentu. Ada orang bertanya, apakah mereka mempunyai tanaman? Kedua perawi menjawab, kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. Kemudian yang ketiga, rukun ba'is salam.
Pertama, muslam atau pembeli. Kedua, muslam ilaihi atau penjual. Yang ketiga, modal atau utang. Yang keempat, muslam fihi atau barang. Yang kelima, sigot atau ucapan. Adapun rukun jual beli salam menurut jumhur ulama yang terdiri atas pertama, orang yang berakad harus balik dan berakal. Yang kedua, objek jual beli salam yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktu harus jelas dan harga harus jelas serta diserahkan di waktu akad. Kemudian yang ketiga, ijab dan qabul. Yang keempat, syarat bai salam. Pertama, jenis objek jual beli salam harus jelas. Kemudian sifat objek jual beli salam harus jelas. Yang ketiga, kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas. Yang keempat, jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas. Yang kelima, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak. Yang keenam, perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa. Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli salam, namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya, pertama, dalam jual beli salam perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu. Yang kedua, dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual, yang mana dalam jual beli biasa tidak boleh dijual. Yang ketiga, dalam jual beli salam hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual. Yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual kecuali yang dilarang oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang keempat, dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, yang mana dalam jual beli biasanya pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung. Terus yang keenam yaitu berakhirnya akad salam. Hal-hal yang membatalkan akad salam adalah pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Kemudian yang terakhir, ketujuh, hikmah akad salam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain, terutama untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak dipenuhi. Kemudian untuk memenuhi hubungan baik sesama manusia, baik secara pribadi maupun secara bermasyarakat dan juga di dalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya jual beli salam tercipta solidaritas sosial sehingga mereka saling mengenal dan membantu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.